Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang Dimas. Eh, Analisanya simple sih sebetulnya. Averaging di 162, ini ada harga averaging ya. Di buy di 162, averaging di 145. Ini according to kita pakai 4 jam untuk kali ini. Sementara masih di harga 160, saat ini turun di 2 poin untuk Dimas. Secara teknikal ini saya mempergunakan trading view ya. Jadi uh, yang mudahnya sih memang seperti ini. Kalau teman-teman kesulitan dalam melakukan satu analisa mentang, karena Elliott Wave memang saya akui cukup sulit bagi yang belum begitu paham. Tapi kalau teman-teman mastering technical, paling mudah mempergunakan ini. DMA 200, Super Trend, 12, kemudian Donjian Zigzag. Ini simple ways to do-nya pakai ini simple, cukup cukup apa ya, kalau menurut saya cukup lumayan bagus lah ya, cukup lumayan bagus. Contohnya seperti di harga Dimas kali ini ada selling pressure yang cukup lumayan jauh dari harga sini. Jadi di 192 super trend yang sell buy ini adalah super trend, menunjukkan signaling for selling. Kemudian kita hapus dulu. Blue line yang ini, biru ini adalah Donjian. Line-nya di Donjian, price berada di bawah Donjian. Artinya Donjian berada di pointing low, dia mengarah ke bawah, artinya selling pressure-nya cukup tinggi. Jadi kemudian ditambah dengan Dima 200 yang warna gold ini ya. Apa ini, kuning atau apa ini, keemasan lah ya, gold, anggap aja gold. Price berada di bawah Dime secara time frame 4 jam. Ini yang menjadi satu sinyal ketika dari indikator adalah dalam satu fase yang sama, yakni selling pressure. Ini satu super trend down, Donjian down, and then Dime down. Oke, ini yang paling mudah kita baca secara signal adalah seperti itu. Jadi tanpa mengetahui ya, kalau ada selling pressure seperti ini, kita tentu harus waiting until it reach some areas for buying tentu ya. Nah, kemudian muncul lagi signal buy di harga ini ya. Dime berada di atas, kemudian mengarah ke atas, kemudian super trend, dia super trend tidak membentuk satu fase seperti ini. Ini adalah fase yang cukup akurat selain fase ini ya. Jadi modal seperti ini yang fase akuratnya adalah salah satunya adalah seperti ini ya. Nah, dia langsung naik ke atas, price berada sebetulnya kalau ingin buy bisa di harga ini. Tetapi kemudian ternyata price dia mengarah ke downtrend lagi. Ada selling pressure lagi. Super trend mengeluarkan signal selling. Donjian berada pointing low, Donjian masih pointing up di harga ini, kemudian baru ini dia mengarah ke low ya, sehingga selling pressure masih cukup tinggi. Kemudian price juga berada di bawah Donjian, walaupun ini masih di atas Donjiannya. Saat ini sebenarnya juga bisa buy di harga 179 ya. Kalau kita melihat dari signalnya seperti ini, kita bisa buy di harga 179, nanti averaging ketika muncul lagi signal seperti ini lagi, ya. Jadi muncul seperti ini ya, kemudian Donjian berada di atas, mengarah ke atas, kemudian price berada di atas Dema, price juga berada di atas Donjian, price juga berada di atas super trend. Ini yang bisa nanti akan buy lagi di harga bawah. Jadi itu kalau ingin cara averaging seperti itu. Sehingga ketika berada dalam fase selling pressure, trader bisa menunggu. Itu yang simpelnya seperti itu. Cara mempergunakan simpelnya. Oke, sekarang kita buka apa ini? BRPT. Oke, kita coba bahas BRPT. Ini adalah LQ45 teman-teman, adalah LQ45. Sekali lagi ada dua saham yang saya pilih.
grup LQ45 dan grup Kompas 100. Nah, saat ini kita coba mengambil salah satu di grup LQ45 yang memiliki potensi cukup tinggi ya. Nah, ini ada TLKM, Telkom. Oke lah, kita bahas Telkom dulu. Oke, kita coba bahas TLKM. Happen di Telkom secara nah seperti ini. Jadi ada selling pressure yang cukup tinggi di Telkom ini ya. Line hijau ini ABC yang artinya expectednya bahwa Telkom secara 4 jam secara daily akan continue naik low, targetnya adalah di 3750 sebagai minimum target. Sehingga untuk plan ini tidak berjalan, ada dua plan ya, ABC di harga ini dia continue low ke 3750 minimum target, atau dari harga ini dia pointing up. Ternyata yang dipilih adalah pointing low. Dan selling pressure-nya cukup tinggi, di mana ini ditandai dengan DEMA yang berada di atas super trend dan berada di atas downjian seperti itu. Nah, walaupun di harga ini downjian sudah akan mengarah ke atas, jadi bisa jadi akan ada fase buy, tetapi saya lebih expected secara technical, secara Elliott Wave, ABC-nya ini, D-nya ini nanti akan komplit di kisaran ini. Saya expected D ini akan berada di antara 3750-an lah, antara itu. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa buy enggak? Saya belum expected secara technical, belum ada view buy karena melihat dari fase indikatornya seperti ini downjian masih berwarna merah, belum berwarna hijau, maka fase buy masih akan kita buang jauh-jauh dulu. Selling pressure masih cukup tinggi, targetnya adalah 3750 di TLKM hingga extended ke 3550. Kalau nanti seandainya dia low-nya sampai ke Fibo 161, ya ini yang sedikit bahaya karena pointing low di harga ini selling pressure-nya nanti cukup tinggi, walaupun nanti kita akan buy lagi di fase 5 wave selesai baru nanti bisa opsi buy. Oke. Nah, yang berwarna kuning ini adalah lower degree, targetnya tetap di wave 3 sehingga masih akan cukup tinggi di wave 3 untuk targeting area. Sekali lagi secara technical Telkom masih akan ke 3750. Kalau seandainya tidak sampai di situ gimana Bang? Kita lihat aja di indikatornya nanti, kalau dia menunjukkan satu fase buying yang cukup buying yang cukup tinggi, sudah menunjukkan sinyal buying di DEMA buy, kemudian super trend buy, downjian buy, maka nanti baru bisa opsi buy. Syukur-syukur kalau nanti fasenya seperti ini. Jadi ini fasenya downjian naik, DEMA naik, berada di bawah price, kemudian super trend buy dan line hijau. Ya, seperti ini. Kalau ini pressure buy-nya cukup tinggi. Nah, kalau sudah menunjukkan seperti ini, baru nanti TLKM baru ada view buy. Sementara kalau saya sarankan jangan memaksa dahulu TLKM untuk buy, karena secara technical, sekali lagi kalau teman-teman belajar tentang technical, belum ada tanda-tanda untuk buy di harga saat ini di 3990. Oke, jadi masih harus menunggu. Saya lebih expectednya dia di 3750 minimum atau 3550 extended. Kita bicara nanti apabila dia sampai di 3300, 3300. Nanti kita bicara kemudian. Ini adalah WhatsApp number saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, ada 13 nomor, silakan sampaikan di WhatsApp ini. Ada 13 nomor. Nanti yang kita jawab satu persatu. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye-bye, have a nice day. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan di sini, view-nya tetap kita pakai Elliott Wave. Hanya ini downjian, super trend, dan DEMA hanya sebagai alat bantu. Terkadang kita juga pakai Ichimoku. Mana yang lebih mudah aja kita pakai. Oke. Tetapi karena ini juga saya pakai di currency, saya lebih cenderung memakai yang ini. Ini saya pakai di currency.
Jadi penggabungan di currency seperti ini kan. Nah, seperti itu. Ketika ada selling pressure, saatnya buy dan selling. Nah, ini cukup powerful kalau mempergunakan 3 indikator ini. Saya beri satu contoh ya. CPY seperti itu. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi di 4 sudah keluar ya, warna hijau. Nanti tinggal tunggu di cerita di H1-nya bagaimana, karena emang tentu ada perbedaan juga kan dia. Nah, ini di H1-nya ya, dia sudah berada di atas, price sudah berada di atas DEMA ya, seperti itu. Nah, signalnya zigzag mengarah ke atas, buy-nya bagus nih. Kalau pengen buy bagus, DEMA ke atas, buy trend, signal super trend buy, kemudian DEMA sudah berada di bawah price. Ini cukup bagus untuk opsi buy. Have a nice day, Bapak.